di PMGC. Karena kalau kita tahu PMGC terakhir ada yaitu di 2021 kemarin, tim saya yang paling bagus peringkatnya itu Xavier. Betul. Iya, Setuju saya. peringkat 5 dunia mereka. Betul sekali. Peringkat 2-nya Navi. Iya. Tapi habis itu Navi sudah menghilang. Ya. Untuk secara organisasi di PUBG Mobile-nya. Dan Orang-orangnya lagi ngelelang slot sekarang. Nah, katanya sih, katanya. Katanya sih ya. Tapi denger-denger ya. Ya, katanya sih orang Indonesia ada. Tim Oh ya, katanya tim Indonesia ada. tertarik. Ya bisa juga. Mungkin. Pengen beli kan? Harusnya. Siapa tahu main di Indonesia. Kali aja. Matic. Mungkin. Kebetulan Matic. Kebetulan Matic yang main di Indonesia Nemanja Matic kan? Betul. Betul sekali. Perkumpulan Matic di Indonesia gitu kan. Tapi Apa tuh? ini kok flag PT pelit banget di game terakhir. Yang atas susah dong. Bisa jadi sih. Tapi nggak apa-apa. Coba deh kali ini kuy. Soalnya Kita prediksi dulu kali ya. boleh tuh. Circle-nya kira-kira kemana kuy? Pocinki kali. Boleh. Banyak banget ya. SMB lah gua. Ya boleh dah. Yuk. Tapi kalau garis besar kayak gini, Kenapa tuh? enak buat tim Indonesia. Harusnya sih gitu ya. Karena kan tim Indonesia nggak ada yang di atas. Di bawah semua. Dari drop zone-nya kan. Nggak ada yang Betul. Severning, nggak ada yang shooting range, nggak ada yang Zarkis, nggak ada yang Betul. Salva, nggak ada yang Yasnaya. Gede Milta gede. GD Milta. AE nggak ada. Oh iya, yang nggak ada AE ya, bener ya. Betul. Terus dari boom. Lipovka paling. Lipovka Ambil tengah paling. doang. Ambil tipis-tipis respect Ya, lah. NFT Novo. NFT udah pasti bakal ke Novo. Boom Milta. Ngambil Lipovka kayaknya ngambil di pinggiran. Tapi circle-nya menjauh dari SMB kuy. Tapi ini dia perseteruan beberapa tim yang sudah mulai bertetanggaan. Back in time. Ambil mobil mau kemana kamu nak? Ngelewatin pertahanan dari Eagle Sport. Dan tidak ada peluru yang on point. Tapi mobilnya nyangkut. Ya ampun. Itu dia tembakan menuju ke arah tembok. Yang tidak bisa mendapatkan sebuah knock. Namun tembakan balasan dari Eagle Sport lumayan lengket. Lumayan sakit dengan ujinya. Tapi nggak bisa menembakkan uji dengan jarak yang sudah terlampau jauh. Ya, yang bisa kalian dapatkan adalah hadiah-hadiah saat kalian mengikuti Nusa Push Rank. Tadi sempat ada di kanan layar kaca kalian atau di kiri layar kaca kalian, dan juga ada Jawara Cup. Yap. Ada hadiah-hadiah yang bisa kalian dapatkan pastinya. Buruan, pendaftarannya cuma sampai tanggal 15 Oktober 2022. Nah, Yang sudah dibuka dari 7 September. Berarti hampir sebulan. ya udah sebulan berarti. Belum. Karena kan sekarang tanggal 7, Oh iya betul, 7 ke sebulan. Betul. 7 ketemu 7 jadinya? 14. Ya. Kalau ditambah. Kalau ditambah. Kalau dikali, Kalau dikali, 49. betul. Itu dia. Kalau dikurangi, Katanya jangan matematika. nol. Kita matematikanya gampang-gampang aja. Ya, yang simple-simple aja. Gak usah yang yang susah-susah. Biar kelihatan pinter aja. Ya, yang penting tipis-tipis pinter. Iya, bisa kita gitu. Asal nggak ketahuan aja contekannya. Dan kita melihat ini dia Frankie dari Xavier. Ini adalah pemain yang sempat menjadi momok berbahaya karena Frankie yang saya ingat adalah kalau dia nembak headshot mulu, itu yang menjadi pertanyaan. Waduh, kalau kata klasik, wah udah berkumandang tuh ya. Ya, karena sempat kita melihat Frankie waktu itu memang kejadiannya di SEA Games. Indonesia waktu itu ngelawan Vietnam. Kita gagal WCD karena Frankie nembak tuh, dan kan mekanik dia cepet banget kan. Betul. Bangkit langsung nge-crouch lagi, bangkit lagi, langsung jongkok lagi, bangkit jongkok lagi, dan setiap dia bangkit nembak headshot mulu. Tapi Jadi kalau lu ngomongin cepet ya, Ya. gue jadi keinget tapping DMR-nya Matoy. ya Itu juga cepet banget tuh. Ya, tangannya sangat berotot sekali. Licin nampaknya. banget ya. Iya. Gila, itu jempol dilipet berotot kayaknya. Waduh, walaupun bisa aja dia nembak kan pakai telunjuk kan. Bisa jadi Main 3 sih, jari. Bisa. Atau telunjuk sama jempolnya gerak kebarengan. Nah, Gitu. tapi nggak mungkin pakai kaki kan? Nggak mungkin. Masa ya Masa HP main diinjak? PUBG Mobile pakai kaki? Nah, Tidak kan? mungkin. Nggak sopan juga. Masa nengoknya ke bawah ngapain gitu kan? Angkat kaki sampai ke atas meja kan nggak sopan. Nggak sopan. Dan kita melihat saat ini nampaknya pemain-pemain dari NFT sedang terus melakukan lootingan-lootingan di Novo Repnoye. Jadi Iya, betul. rumah mereka. Dan kalau dilihat memang Ini area nggak berat ya Batman ya? Kenapa tuh? Itu bawa-bawa apa tadi itu? Yang aduh gua lupa namanya. Tas yang apa? Yang di pinggiran jalan yang buat mademin api. Oh, Apa sih namanya itu? Ya ini. ampun. Gue juga Aduh. jadi mikir. Ya pokoknya yang buat nama-namain api. Ya intinya gitulah. Yang kalau kena jadi ini kan airnya muncat-muncat kan. Betul. Coba dicari dulu deh. Saya juga penasaran jadinya, pakai dibahas sih begitu-gituan. Kita melihat terlebih dahulu sembari berusaha mencari apa namanya toren air. Toren itu mah di rumah. Hydran. Hydran. Ya. Gue dari tadi nginget-nginget apa ya Toren air itu yang di rumah, tau gak sih? Betul. Berat juga ya bawa hydran kemana-mana tadi ya. Dan juga Emang skin-skin PUBG Mobile tuh unik-unik.
Makanya Betul. ketika ada skin yang unik yang kalian inginin, sayang banget kalau nggak kalian ambil, nggak kalian beli, nggak kalian gacha tuh sayang banget. Ya, apalagi skinnya adalah skin-skin yang memang hanya ada di Satu beberapa momen waktu doang. aja. Iya betul, Betul. karena seperti yang kita tahu Technocore M4 itu kan cuma beberapa saat aja. Sekarang kalau mau dapetin Technocore udah nggak bisa lagi. Betul sekali, saya setuju dengan Sanskui. Ya, saya juga setuju dengan Perpasta. Ya, terima kasih Dona. Bukan Honda dong. Jadi Dona lagi. Kita menuju ke arah Amstyle dari tim Back in Time. Ini adalah tim yang juga di minggu pertama mereka bermain dengan cukup baik, tapi agak sedikit menurun performanya untuk di minggu yang kedua kali ini. Tim Betul. asal Thailand yang pasti terus memberikan atau menjadi momok berbahaya untuk lawan-lawannya. Kita melihat lootingan-lootingan yang sedang dilakukan oleh Back in Time sangat nyaman, sangat damai, sepi sekali. Face Clan seperti biasa kurang dari 7 menit mereka sudah langsung bergerak Yap. menuju ke arah Gunung Gergopol. Ini bisa mereka lakuin karena sekarang sistemnya kan masih ngikutin format yang lama. Kalau udah ngikutin format PMRC nggak bakal bisa rotasi dengan cepat kayak gini. Pasti mereka bakal milih kayak oke, kita lamain dulu sedikit lootingnya baru mereka menuju ke arah checkpoint yang berikutnya. Karena untuk di peraturannya atau formatnya PMRC itu kan time-nya lebih cepat. Ya. Blue zone-nya lebih cepat. DPS-nya lebih sakit. Jadi rotasi naik sepeda tuh tidak dianjurkan kayaknya kalau misalkan di PMRC dengan format yang ada di PMRC. Ya, karena memang pasti memakan waktu cukup lama. DBD ini adalah tim asal Malaysia. Tim asal Malaysia lain yang bermain di hari ini atau di match terakhir maksud saya adalah For Rifles. Sempat dibahas oleh Bro Pasta tadi, For Rifles saat ini sudah berpisah dengan Judo Alliance. Bahkan mereka seringkali bertemu di in-game dan juga menjadi rival justru ya. Sama-sama datang dari Malaysia walaupun memang kalau kita lihat masih belum maksimal. Tim-tim asal Malaysia hanya Geekfam saja yang bermain tampil cukup menggigit dan itu pun gak terlalu terlihat nampaknya saat mereka bermain di PMPL SEA kali ini dan juga For Rifles. Tapi yang beberapa hari lalu Geekfam menonjol banget kuy. Ah ya benar, ada momennya tapi ya hanya di momen itu saja setelahnya nggak sekonsisten si Infinity dan juga tim-tim Thailand Betul, kayaknya. kalau dibandingkan sama tim Thailand kayaknya Geekfam masih belum terlalu stabil lah. Cuman kalau dibandingkan dengan performnya mereka di PMPL MISG, ini bisa dibilang kayak performnya mereka tuh masih stabil yang mereka lakuin. Cuma secara hasil mungkin karena ada yang lebih menonjol daripada Geekfamnya sendiri. Betul, dan kalau kita lihat memang ya dari perwakilan Malaysia, Geekfam yang paling menonjol itu juga yang membuat mereka mendominasi di PMPL MISGPH. Setuju saya. Ya, dan juga kalau tadi sempat disinggung For Rifles ini adalah tim yang berasal dari Bangi, Selangor, Malaysia. Dan kalau kalian ingin jalan-jalan ke Selangor, ada beberapa tempat wisata yang bisa kalian sambangi. Salah satunya adalah Batu Cave, itu ada di Malaysia. Kapan kita ke Malaysia, Bro Pasta? Terakhir gua itu nge-cast sebuah turnamen dunia juga di sana. Oh ada di Malaysia ya? Ada waktu itu. Itu Ya, kalau nggak salah itu. season satunya. Itu kalau kalian jalan-jalan ke Selangor. Lalu ada juga Sky Mirror, itu ada di Malaysia juga. Gue dulu kemana ya? Kemana coba? Gue sebut nih. jangan dong. Si tiba-tiba. Lalu juga ada Museum Coklat. Nah, ini yang menarik, ada Museum Coklat di Selangor. Kenapa ada Museum Coklat? Karena Malaysia ini kan juga terkenal sebagai tim yang menghasilkan banyak coklat. Itu juga yang membuat Bobo Boy itu lagunya Boboiboy Boy. Boboiboy itu lagu Boboiboy. Boboiboy itu lagunya kan alien datang menakluki bumi, ingin mencari koko yang dicari-cari. Oh, lu yang bikin lagunya? Ah, bukan. Oh, bukan. Itu kenapa aliennya mencari coklat? Karena Malaysia ini terkenal sebagai negara yang banyak memproduksi coklat. Oh, jadi aliennya tuh gitu. ingin ke Malaysia untuk ngambil coklat Ngambil itu. coklatnya. Ceritanya gitu. Nah, aliennya itu adudu. Ah, betul. Nah, pokoknya kalau kalian makanya penasaran- nonton. Iya, nonton sama kalian ikuti kolaborasi PUBG Mobile dan Bobo Boy. Yes, itu dia. Karena Wah, kita nggak tahu nanti bakal ada monster coklat kah atau apa di kolaborasinya. Sambil ngeliatin juga Buriram yang mendapat tembakan dari arah belakang. Karena tadi dibiarin lewat, dipancing lewat untuk didapatkan satu persatu pemain Buriramnya. Tapi ternyata tidak ada korban jiwa yang jatuh dari arah Buriram. Ya, dan kita harapkan semoga di kemudian hari ada tim-tim e-sport lagi yang membawa pride kedaerahan seperti Buriram. Ini kan memang datang dari daerah Buriram namanya. Lalu si tadi For Rifles datang dari Selangor. Lalu kalau kita tahu di Indonesia kan juga ada yang membawa pride kedaerahan yaitu Genesis Dogma. NFC juga. NFT juga. NFT datang dari Makassar, Genesis Dogma datang dari Manado ya. Tim-tim seperti itu yang akhirnya mereka memiliki sebuah pride kedaerahan yang dibawa Yes. diusung terus-terusan gitu. Betul, jadi makin berasa dan kental Indo Pride-nya ya. Karena mereka membawa perjuangan dari daerah mereka juga dengan, walaupun kayak mungkin ada beberapa player mereka yang nggak berasal dari daerah tersebut. Ya. Tapi secara manajemen tim, terus secara branding mereka juga benar-benar menunjukkan mereka cinta dengan daerahnya. Ya, dan akhirnya Indonesia dengan banyak banget sih soalnya daerah-daerah bagusnya sih. betul, dan dengan membawa pride kedaerahan tersebut mau kan ya akhirnya kita langsung otomatis punya fans yang datang dari daerah itu. Betul, fanbase-nya makin terbentuk. Ya, dan kita melihat ini dia dari tempat yang berbeda. Ternyata pemain-pemain geek, tim yang tadi sempat kita bahas, tim yang memang sangat mendominasi di PMPL Malaysia. Singapura.
dan juga Filipina. Betul, jangan dilupakan itu karena mereka sudah menjogres. Ya. Menjadi satu regional kali ini. Kalau Ya. dulu teman-teman atau tim dari PH itu masuknya dari babak play-ins ya. Kalau sekarang kan mereka sekarang udah bergabung. Cuma tetap sih jalur mereka juga rebutannya cukup banyak gitu. Karena mereka harus bersaing dengan tim dari Malaysia, tim Ya. dari Singapura untuk menjadi satu kesatuan di regional MBSG PH. Ya, dan pada akhirnya yang lolos adalah pemain-pemain atau tim-tim dari Malaysia. Karena Yap. kalau kita lihat grand finalnya juga all Malaysian teams Betul. gitu. Itu yang semoga saja di kemudian hari ada sebuah kompetisi yang akhirnya PMPL Malaysia, Singapura, Filipina tuh nggak Malaysia Terpisah aja semua. gitu. Bisa terpisah atau memang kalau memang jadi satu ya Filipina memberikan perlawanan lah Ya, di betul. PMPL tersebut. Karena kan semua juga bergantung dengan ekosistem dari player-playernya juga, dari pemain-pemainnya juga. Regenerasinya secepat apa, sebanyak apa juga gitu kan. Ya, jadi kita dukung lah. Semoga PUBG Mobile menjadi game yang semakin digemari oleh semua kalangan tentunya. Ya. Karena sekarang udah makin cepat gitu. Kayak Nusa aja lu bisa main 5 menit. Irengel juga bisa 5 menit. Miramar juga bisa 5 menit kalau tusun gitu kan. Jadi kayak tinggal dinikmatin aja buat main PUBG Mobile. Kenapa ada note kalau tusun? Ya kalau masalahnya gini, Nusa kan tagline-nya main di Nusa 5 menit. Ya, Itu kan kalau tusun. ya benar. Karena lu main serius di Nusa itu bisa paling mentok lama 12-15 menit. Ya, itu bisa, betul sekali. Memang segituan lah kalau kita sampai ke late game di Nusa dan juga Seenggaknya bisa ngelatih kebarbaran kita. Lu Itu. tau fun fact gak ya? Banyak orang yang KD-nya naik main di Nusa. ya, salah satunya ada saya memang. Oh naik Anda di sana? Ya, tadinya Saya kan- malah makin turun. waduh, tadinya KD saya kan 0. Sekarang jadi 2 lah, lumayan lah. Ya respect lah. Lumayan. Naik gak? Naik. Naik kan? Naik. Santai Dua tuh aja. tinggi loh. Dua tuh tinggi loh kalau dibandingkan dengan range segituan yang lainnya. Lihat, KD pro player tuh nggak banyak yang tinggi karena mereka mainnya Udah fokus push rank. buat iya, udah nggak push rank lagi. Iya makanya. Jadi saya tuh cukup bangga loh KD 2 loh saya. Betul. Betul. Saya pernah menyentuh angka 3. Apalagi kalau lagi musim-musim turnamen ya. Heeh. Pro player tuh ya nggak ada waktu lah. Kalau kita bayangin, waduh, itulah jadi pro player tuh lu nggak semudah itu. lo coba main PUBG Mobile ketika lagi off season kayak gini. Hmm. Kan contohnya kalau di PMPL saya sekarang kan berarti di regional kita masih off season kan Iya. ya. Lu bakal ketemuan sama player-player yang nggak main di PMPL saya. Lu Iya. rasain tuh push ranknya kayak gimana. Betul. Apalagi kalau habis reset season. Waduh. Dan mereka kan juga memiliki target harus ace terus-terusan kan. Betul, itu persyaratan salah satunya untuk pemain-pemain yang bermain di PMPL rata-rata sekarang harus menuju ke rank S. Menariknya, kalau yang main para pro player ini untuk ace tuh mereka hanya beberapa match saja, kayak sehari tuh bisa mereka langsung sampai ke ace. Kalau dor-doran tapi. Ya, jadi kejar storan sampai ace tuh kayak untuk mereka Ya, bukanlah sesuatu yang maksimal sulit. 3 hari lah kalau Iya. udah santai. Kalau gua kan kayak satu season juga nggak sampai tuh. Itu dia. Tapi ini gimana caranya NFT lolos tiba-tiba mereka berpapasan dengan Sam9 namun masih bisa selamat ternyata kalau kita lihat dari arah minimapnya mungkin Spavel akan memberikan sebuah perlawanan lagi tapi sepertinya belum ada tembakan dari seorang Spavel masih mencari angle dan Ramones akan menembak dari arah high ground dan berhasil menjatuhkan satu pemain dari Sam9. Ya, ada 1 poin pembuka, 1 run elimination mengucur deras menuju ke arah NFT. Semoga saja terus ada badai elimination menuju ke arah NFT. Semoga mereka bisa mengantongi banyak poin-poin untuk membuat poinnya akhirnya memangkas di area klasemen, memangkas yang lebih tinggi lagi. Ya. Ini yang kita butuhkan sebenarnya poin-poin tambahan untuk tim-tim Indonesia. Sam9 kehilangan 1 anggota mereka tadi terculik oleh NFT dan mereka bakal langsung terabas menuju ke arah dari apartemen Gergopol. Mungkin mereka bakal menyeberangi jembatan di arah Gergopol. Tapi apakah mereka bakal mendapatkan sebuah rotasi yang nyaman karena ada Eagle Esports yang bakal lewat 1-2 orang turun nembak menuju ke arah pemain dari Eagle Esports, namun Eagle masih bisa meloloskan diri mereka. Tidak ada yang terjatuh di tengah jembatan. Ini malah menjadi malapetaka untuk Sam9 karena mereka membuka tembakan ke jembatan yang mereka incar juga dan berpaling sedikit menuju ke pergunungan Gergopol ini. Ya, ini adalah gunung yang terus ditempati oleh Fastland. Akhirnya mereka kedatangan tamu menuju ke arah defensifnya. Pastinya bersiap pemain-pemain Fastland karena Rivals juga tidak tinggal diam. Mereka memberikan perlawanan dengan granat-granatnya menuju ke arah pemain-pemain Face. Belum ada satu flank yang coba dibangun oleh kedua belah pihak, hanya lemparan-lemparan utility saja yang terjadi di sana. Tapi Buriram juga diincar oleh tim NFT. 2 angle yang berbeda coba untuk menjepit satu pemain dari Buriram. Spavel terkena tembakan. Entah dari mana tembakan tersebut menuju ke arah Spavel. Batman juga bersiap kali ini. Ada satu kendaraan yang bisa dimanfaatkan sebenarnya oleh Batman untuk menuju ke arah defensif dari Buriram. Iya, dan ternyata Putra lah yang berhasil mendapatkan pemain dari tim NFT. Ternyata kembali lagi bertemu kedua tim ini. Ada 3-way showdown yang terjadi dan Buriram
ada di bagian dalam dari smoke, namun dari seorang Batman masih belum bisa mendapatkan hit mark ke arah pemain dari Buriram. Batman menarik mundur ke belakang karena ada gempuran dari Sam9. Putra langsung naik ke atas sana, berhasilkah dia mendapatkan seorang Ramones? Mundur, ternyata drone yang berhasil diamankan dan Batman mobilnya jumping. Oh, Spavel dipulangkan karena lobby 3 ter-take down. Ramones masih berusaha dan teriak untuk diselamatkan, tapi Batman apakah dia bisa mengatasi sebuah hal ini? Langsung menembakkan tembakan yang berjika pemain dari Sam9. Masih ada Lord Harm yang ada di bagian sebelah kanan sana. Putra bakal membackup, kali ini double pick akan segera dilakukan, tersandwich kanan kiri. Batman memilih menembak menuju ke arah Putra, melakukan sebuah front, tapi ada DPS dari arah Blue Zone dan meletup sudah mobilnya. Batman dipulangkan ke arah lobby. Ya, sangat disayangkan kembali PR besar ada di tim NFT. PR tersebut bernama Fight. Mereka harus bisa dibilang menaikkan segi empower mereka dalam menghadapi fight 4 lawan 4 karena berulang kali inilah yang dialami oleh NFT. Bahkan tadi kita melihat sempat ada Realmio, ada kucing yang bisa kalian langsung screenshot dan juga upload di sosial media kalian. Jangan lupa rulesnya, tag eSport PUBG Mobile dan juga kasih hashtag #BeTheOne sambil melihat face clean yang sudah sedikit demi sedikit mengikis lawan yang ada di bagian Gunung Gergopol ini. Melihat ke arah bawah ternyata Ipul bisa mendapatkan satu, mundur ke bagian belakang. Dia gagal. Lycan tadi yang berhasil menjatuhkan kembali satu pemain dari arah tim 4 Rivals. Tentunya tinggal satu pemain lagi di bagian bawah sana, sudah mulai terspot, sudah berhasil diamankan dan tinggal Epi yang tidak ikut naik ke Gunung Gergopol. Ya, dan Vintores langsung memalingkan pandangannya. Selesai dengan 4 Rivals, mereka fokus menuju ke arah Buriram yang datang terlambat, datang dari arah yang berbeda kali ini, menuju ke arah defensif dari Face Clan, dan tiba-tiba Face Clan rontok pemain-pemainnya satu persatu didapatkan dengan cukup mudah. Kembali Lycan pun tumbang. Ada pemain Face Clan terakhir yaitu Bocil bernama Tonike, mencoba datang sebagai pahlawan. Berhasilkah dia atau justru menjadi pahlawan kesiangan? Tembakan dilakukan oleh Morman. Tem juga datang. Tim-tim Thailand semua berkumpul di arah puncak yang sama, bukit yang sama, Gunung Gergopol. Ya, ini dia silih berganti. Semua tim ingin mengamankan bagian Gergopol ini karena memang circle-nya menuju ke bagian Gergopol, dan tiba-tiba Face Clan dipulangkan karena lobby. Sebuah retake berhasil dilakukan oleh Tem menuju ke bagian atas. Buriram juga sudah mulai rontok satu persatu. Kali ini ada tembakan yang datang dari bagian atas, tidak dibiarkan lolos. Ternyata Tem tiba-tiba mendapatkan 6 elimination dan 4 Rivals masih bertahan dengan hanya seorang Epi. Memindik-mindik di bagian sini Sam9. Ini angle yang terbuka banget, tapi Epi lebih memilih untuk melemparkan sebuah granat dibandingkan memberikan tembakan menuju ke arah pemain dari Sam9 tadi. Ya, kita juga melihat saat ini Tem lah yang menguasai area puncak. Tapi di arah dekat dengan Tem masih ada Sam9. Kita melihat boom, Reizi ternyata mendapatkan pemain dari Xavier. Rebis pun didapatkan oleh Reizi. Masih satu pemain yang sangat luar biasa. Ditembak akhirnya. Berbeda Epi melakukan tembakan, pembukaan menuju ke arah tim Malaysia yang lain yaitu Sam9. Granat dimasak, granat dikokang juga dilemparkan tadi oleh Epi. Tapi pastinya granat tersebut tidak memberikan hasil yang maksimal karena memang sudah bergerak Lord Ham terlebih dahulu. Ya, ini dia Lord Ham berpindah ke arah lain, tapi Epi terlihat akan sangat jelas sekali. Ini tembakan dari seorang Onzen masih belum terlalu on point. Tadi masih bisa bersembunyi Epi di bagian bawah sambil melipir juga, melihat juga ke arah sebelah kiri, dan Sam9 sudah mulai berpindah tempat ke tempat yang lebih aman lagi. Tapi di bagian boom sudah mulai berpapasan dengan satu tim. Ada Xavier dan granat pantulannya bagus banget. Epi berhasil mendapatkan satu, Dak juga berhasil diratakan dan boom memulangkan aba-aba ke arah lobby. Ya, langsung pulang pemain-pemain dari Xavier, tim yang tadi menggila, tim yang berada di peringkat kedua klasemen sementara, dibuat tak berdaya oleh Boom. Poin-poin berharga dimiliki oleh Boom Esport. Ini adalah poin yang kita harapkan terus bertambah untuk Boom, setidaknya menuju ke lembar pertama di akhir hari kali ini. Kita lihat Yuhai berhadapan dengan pemain-pemain Genesis Dogma. Ada granat tadi yang dilemparkan dan mudah saja untuk Yuhai mendapatkan satu. Yang kedua, tapi ternyata backupnya cepat membuat Yuhai tumbang di sana. Alan membackup di waktu yang tepat kali ini. Dari GD mereka bakal berusaha untuk mendapatkan satu arah showroom yang dikuasain oleh Geek Fam, tapi Demrut akan membackup dari bagian luar. Smoke sudah mulai terpop up juga. Alan bakal datang ingin melakukan sebuah proses revive, tapi ada Box Gaming yang bisa mengganggu dari arah sebelah kanan showroom yang ditempatin oleh GD saat ini. Dan ada steal elimination yang terjadi tadi kuy, di mana tadi Yuhai yang berhasil diamankan oleh GD disantap oleh Box Gaming. Ya, kita melihat sebuah defensif akan dibangun oleh Genesis Dogma terlebih dahulu. Mereka merapat menuju ke arah satu tempat yang sama. Shunos
juga melakukan tembakan demi tembakan. Break MVP juga melihat ke arah dari Genesis Dogma. Kita melihat ternyata Circle menjauhi Tem, menjauhi Epi dari Four Rivals menuju ke arah bawah dari Gunung Gergopol. Iya, Atau lereng Gergopol. Ini gunung yang menurut gue bakal menjadi penentuan banget. Ending circle-nya ke atas kah atau ke bawah sama-sama berbahaya dan sama-sama seru. Kayaknya circle ke-6 nanti bakal menjadi penentuan banget dan bakal menjadi sebuah pengikisan massal dengan adanya 12 tim yang tersisa sementara ini. Yang paling bonyok sebenarnya Geek Fam, Four Rivals sama Sam9. Ini bisa dibilang kayak 3 tim Malaysia yang udah bonyok banget karena hanya menyisakan 1 pemain saja dari 3 tim Malaysia ini. Ya, kita melihat keputusan dari pemain-pemain Eagle Esport nampaknya ingin berputar terlebih dahulu. Udah kelar. Cari pemain-pemain tem ada di mana. Genesis, Genesis Dogma betul saja mampu memulangkan Geek Fam. Dan kita lihat untuk sementara waktu Boom coba untuk melakukan tembakan. Ada pertemuan antara Boom dan juga Genesis Dogma. Betul sekali, lagi-lagi terjadi pertemuan di antara kedua tim ini. Dan ada Box Gaming yang bakal menjadi wasit. Ini belum masuk ke dalam zona loh. Yang menjadi satu tumpuan terakhir di pinggiran zona arah selatan itu adalah tempat di mana Box Gaming berada, kuy. Itu yang pastinya perlu diperhatikan dan kita juga kembali menuju ke arah tempat pertarungan di mana bukit dari Gunung Gergopol ini terus dijadikan tempat sengketa, terus dicari siapa pemenangnya. Granat dilemparkan juga menuju ke arah Tuan Tuke, tapi Tuan Tuke pun melakukan hal yang sama, melemparkan granat menuju ke area atas. Nampaknya dipukul mundur dan Tuan Tuke akan turun gunung terlebih dahulu. Iya, ada smoke juga yang sudah mulai di pop up membatasi vision dari arah tim yang ada di bagian Gunung Gergopol ini. Tem kayaknya nggak bakal punya ruang gerak yang cukup luas untuk melihat pergerakan dari Eagle Esport. Tapi dari arah tim DBD, mereka mendapatkan sebuah lempengan yang lumayan enak. Ini masih masuk ke dalam circle harusnya. Dan tiba-tiba dari GD, 2 anggota mereka tumbang, bahkan Icil ikutan tumbang, 3 tumbang, tinggal 1 pemain terakhir. Dari GD yang tersisa menjadi malapetaka. Daybot akan menjadi pemain terakhir dari GD saat ini. Ketika mereka pengen tabrak, mereka diganggu dengan adanya tembakan dari DBD juga. Boom juga ikutan nembak pertukaran tim GD saat ini. Box Gaming benar-benar tinggal berdiam diri aja untuk menyambut kedatangan dari GD saat ini. Ya, inilah yang kita lihat bagaimana tiba-tiba pemain-pemain dari Genesis Dogma cepat untuk ditaklukkan oleh Box Gaming. Tidak terlalu jelas apa yang terjadi di tempat tersebut. Tapi kita kembali menuju ke area pertempuran di mana Hexas berhadapan dengan 1 pemain dari Vampire. Terlihat di sana tembakan dan Hexas mampu menjadi hero untuk Boom, setidaknya memulangkan Vampire. Yes, 7 elimination Sanskui sudah dikumpulkan oleh Boom Esport kali ini. Mereka sudah mendapatkan bagian pinggiran dari zona yang kelima. Blue Zone sudah mulai bergerak juga. Eagle Esport mendapatkan tekanan dari bagian Tem, tapi Tem lengah. 1 pemain mereka tumbang, namun Namshin tertahan di bagian Blue Zone dan berhasil diamankan oleh seorang Onzen. Sebuah threat yang terjadi dengan sangat cepat, bahkan Namshin sudah dipulangkan ke arah lobby. Eagle butuh waktu untuk merevive karena sedang ada proses revive dari 2 pemain mereka yang ada di bagian bawah. Sementara GD harus puas di peringkat ke-8 dengan 2 elimination. Tuan Tuke masih berusaha untuk melakukan sebuah revive, tapi DPS dari Blue Zone sudah semakin menyakitkan. Ini dia masuk sedikit. Tadi kayaknya posisinya salah, makanya tercicil beberapa health bar dari seorang Tuan Tuke. Ya, dan akhirnya revive tersebut harus diulangin dan kita belum mengetahui apa yang terjadi. Tiba-tiba pemain-pemain dari Eagle, Tuan Tuke, saat dia sedang loncat tertakedown di udara tadi, seorang Tuan Tuke langsung di lock nampaknya angle tersebut oleh Tem Entertainment. Ya, itu dia definisi dikasih nafas tapi nggak jadi ya. Eagle Esport seakan-akan diberikan kesempatan untuk hidup lebih lama, tapi tiba-tiba dari arah atas Tem mendobrak revive dari arah tim Eagle Esport. 6 tim tersisa kali ini. Tem sudah mendapatkan 9 elimination dan dari arah Shanlek Diamond mereka akhirnya membangun sebuah pergerakan untuk mendekat ke arah kaki gunung dari Gergopol. Ya, kita menuju ke arah drone view kembali. Kita lihat bagaimana Break bersama dengan pemain-pemain Box bersiap untuk menghadapi sebuah fight, tapi Bevi mengganggu tempat yang sedang didiami oleh Boom Esport. 1 tembakan menuju ke arah player Boom tadi, sangat sakit sekali, sangat free sekali. Tembakan Morman juga menuju ke arah SLD, sangat disayangkan tidak mendapatkan 1 knockdown padahal tadi free menuju ke arah SLD. Ya, ini dia yang masih berlanjut. DBD harusnya masih bisa melakukan sebuah proses revive, tapi tiba-tiba 1 anggota mereka lagi terspot oleh Box Gaming, di mana Break tadi memberikan sebuah tekanan. Tekanan demi tekanan terus diberikan oleh pemain-pemain yang sudah mengamankan di arah high ground-nya. Sementara Boom yang masih berada 4 pemain mereka masih pelan-pelan untuk mengontrol zonanya. Lihat setup dari Boom gue, melebar banget. Ya, itu yang terus mereka mainkan untuk saat ini. Berani sekali pastinya Boom untuk terus memainkan setup 3-1. Itu yang menjadi ciri khas Boom saat kita melihat mereka bermain di PMPL saya. Biasanya Reizi yang menjadi jangkar karena memang dia yang terus ditinggalkan di tempat yang paling beda dengan pemain-pemain Boom yang lain. Kita melihat adanya fight 4 lawan 4 yang akan terjadi sesaat lagi atau 3 melawan 4 justru karena ternyata DBD menyisakan 3 pemain saja. 1 yang baru saja bangkit langsung tumbang kembali. Saat ini gebrakan sedang dilakukan oleh pemain-pemain SLD.
kembali mampu mendapatkan knockdown nampaknya, tapi terbakar satu persatu pemain-pemain SLD, membuat mereka kocar-kacir, membuat mereka harus segera reset terlebih dahulu, mundur dulu, tahan dulu. Betul, tapi mereka berani banget untuk mendobrak ke depan sana, berpapasan dan cukup dekat banget dengan pemain-pemain dari DBD. Sementara Boom bakal tertahan oleh Box Gaming, ada Brick yang melakukan sebuah tembakan, tapi Boom berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Box Gaming. Satu persatu sudah mulai tumbang, dan kali ini SLD juga sudah bisa mengamankan daerah sekitar mereka karena DBD sudah dipulangkan ke arah lobby, tapi Boom akan mendapatkan tekanan dari arah tim Box Gaming. Tolong ini observernya mau kemana boy? Mau Boom atau ke atas dulu nih, karena Boom juga sedang dalam proses yang agak-agak kritis karena mereka mendapat gangguan dari arah tim SLD. Ya, kita melihat bagaimana Box Tem sudah rata. nyaman sekali mereka mendapatkan 10 elimination dari arah atas, free menuju ke bawah tembakan-tembakannya dan kembali Wah, masuk. the end. Hitmarknya masuk terus-terusan dari Gosu menuju pemain-pemain Boom. Meledak juga di sana satu kendaraan. Boom dibuat terjepit posisinya, dibuat tidak nyaman untuk mereka bergerak menuju ke arah circle. Ya, dan fun fact gue ini circle-nya tidak menguntungkan ke arah satu tim sama sekali karena semuanya harus bergerak menuju ke bagian center circle. Di posisi yang sekarang menuju ke circle yang ke-6, semuanya harus bergerak, nggak ada yang untung, semuanya buntung. Tem harus turun, SLD harus turun, Boom harus naik sedikit untuk mengamankan circle. Tapi Boom touchdown terlebih dahulu di circle yang ke-7 ternyata, bukan circle yang ke-6. Ya, kita melihat bagaimana Ongzen fokus menuju SLD saat dia maju perlahan. Ini ada angle shoot yang dimiliki oleh Boom untuk melakukan tembakan menuju ke arah Tem. Tapi Tem juga menjaga angle shoot Boom agar tidak melakukan tembakan ke mereka, sehingga tadi satu pemain Tem ke arah kanan, tapi Okta ternyata mendapatkan SLD terlebih dahulu. Yes, satu pemain dari SLD berhasil diamankan. Kali ini SLD harus berfokus karena dua tim yang berbeda. Ada granat yang dilemparkan dari arah Tem, namun hanya memberikan splash damage ke arah pemain-pemain dari SLD. Kwanji kayaknya nggak bakal diselamatkan karena proses penyelamatan bakal sangat-sangat beresiko. Sementara dari Tem, mereka lebih memilih fokus menuju ke arah SLD. Mobil sudah dinaikin, akan bergerak maju sedikit ke arah depan sana. Tembakan bakal datang dari arah Bumi Sport, namun Boom masih belum bisa mendapatkan sebuah elimination. Apakah bakal di-steal? Apakah bakal di-steal? Ternyata tidak ter-steal karena langsung diamankan oleh seorang Okta. Tapi granat dari Yami Connect, Gosunya bakal tumbang. Tapi satu pemain dari Boom yang ada di bagian belakang tertangkap, Reizi. Langsung diamankan oleh pemain dari Tem karena Baby mengontrol angle arah bawah. Ya, untuk sementara waktu Please, keadaannya please, berimbang please, please. 2-2 dan granat ini ternyata gagal untuk memulangkan dua pemain SLD. 2-2 keadaan dari masing-masing tim, tapi SLD satu tumbang, yang dua akan bisa ditumbangkan juga dan SLD pulang duluan. Kelihatan pemain dari Tem oleh Boom. 2 WWCD di depan mata untuk Boom di satu hari yang sama. Ini dia Boom Esports 2 lawan 1. Baby sudah mulai kelihatan seperti diberikan, namun ada dua pemain dari Boom Esports. Body system, please body system. Kalian pasti bisa, dan winner chicken dinner dibuka oleh Boom Esports, ditutup oleh Boom Esports. Stay hungry, hungry beast. 2 kali Boom Esports mendapatkan winner chicken dinner di satu hari yang sama. Lagi